Saya Justina Belonga SPD MM, Kepala Sekolah pada SD Komodo Inirie dan juga pengelola PAUD Komodo Inirie. Cikal bakal sejarah singkat berdirinya PAUD dan SD Komodo Inirie yaitu pada tahun 2014 setelah kami pindah tinggal di wilayah Bimopu, ada anak-anak seusia 3 sampai dengan 6 tahun, setiap sore kalau saya pulang sekolah, karena waktu itu saya kepala sekolah di SD Negeri Moenveu di Alak, mereka selalu datang, lalu kita minta saya bercerita, bernyanyi bersama, dan akhirnya dilihat oleh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan juga tokoh pemerintah. Mereka menyarankan untuk awalnya tahun 2015 membuka PAUD, mengingat PAUD sangat jauh dari lokasi tempat tinggal anak-anak yang ada di pinggiran kota di bagian timur. Sehingga tahun 2015 kami mulai membuka PAUD. Dengan berjalannya waktu, tahun 2019 awal Januari, tokoh adat dan tokoh pemerintah dalam hal ini RT Pak Simonaluk dan yang lainnya menyarankan lewat orang tua murid, menyarankan agar kami membuka SD, kelanjutan daripada PAUD, daripada anak-anak harus berjalan keluar daripada wilayah Bimopu karena mereka harus melanggar 2 jalur dan pernah ada anak yang serempet. Kebetulan waktu itu saya masih aktif sebagai PNS Kepala Sekolah SD Negeri Bimopu. Lalu dengan adanya permintaan masyarakat, tokoh adat, dan orang tua murid, kami punya niat membuka sekolah SD Komodo Inirie. Nah, mengapa nama sekolah ini Komodo Inirie? Kebetulan, bukan berarti kita terlalu suku, misalnya suku, tapi karena kebetulan yang pendirinya adalah dari Manggarai dan saya sendiri dari Rote Blasteran orang Aimere, sehingga nama itu untuk mengenang Gunung Inirie yang ada di Aimere dan juga Komodo sebagai Nah, tahun 2019 kami membuka sekolah itu dan kami mohon kesediaan dari dinas untuk datang pengguntingan pita. Dan murid PAUD yang berjumlah 23 orang, syukur pada Tuhan mereka semua memasukkan nama anak-anak mereka di sekolah tersebut dengan guru yang waktu itu cuman 2 orang. 1 operator dan 1 guru SD yang sampai sekarang dia bertahan dengan guru PAUD. Guru PAUD-nya itu Maria Ida Sasi, guru SD-nya Beatrix Balok SPD yang beliau bertahan, mereka berdua tuh bertahan sampai dengan sekarang. Dan syukur pada Tuhan, Ibu Beatrix itu dengan teman-teman sudah mengikuti PPG. Kurang lebih ya mereka sudah bisa diusulkan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, pada saat kami membuka PAUD, itu tidak ada kendala karena PAUD itu bisa menyewa saja rumah dan lain sebagainya. Itu juga kami punya kamar kos untuk sekolahkan anak-anak. Tetapi setelah membuka SD ada aturan yang harus punya tanah sendiri, apalagi ini yayasan sekolah swasta. Maka kebetulan mungkin jalan Tuhan ada tuan tanah menjual tanah yang ada sekarang sekolah ini kurang lebih 1000 meter lebih, sehingga kami berupaya dengan meminjam uang di koperasi dan akhirnya membeli tanah, lalu kami memproses untuk izin operasionalnya sehingga pada tahun 2020 izin operasional keluar, tahun 2021 anak-anak kami yang sudah terdata di Dapodik mendapatkan dana BOS sehingga sekolah kami terbantu dengan dana BOS. Sedangkan untuk sarana dan prasarana sampai dengan hari ini kalau laptop, alat-alat seperti ini memang pemerintah sangat memberikan kami bantuan, tetapi untuk pembangunan gedung sampai dengan sekarang yang sedang saya bicara ini kami belum mendapat bantuan gedung sama sekali. Padahal perkembangan siswa setiap tahun untuk SD Komodo Inirie sangat luar biasa, maju pesat.
Dari 23 pada tahun 2019 kami buka sekolah pertama, sekarang sudah mencapai 272 siswa terdata di Dapodik. Itu sangat luar biasa, signifikannya tinggi sekali. Mengapa? Karena kami menampung anak-anak orang tua susah yang ada di pinggiran Bimopo bagian timur, dan kebetulan juga sekolah kami ini karena banyak siswa yang berada dari wilayah Matani, sedangkan Matani itu adalah masuk wilayah kabupaten, sehingga kami karena atas permintaan orang tua melalui rapat para orang tua siswa, mereka minta supaya jangan jauh-jauh berjalan mencari sekolah atau datang ke wilayah Bimopo, maka pada tahun 2021 mereka meminta jika Bapak dan Mama ada tanah di Matani, bagaimana kalau kita buka sekolah kerja gotong royong untuk anak-anak bisa sekolah di Matani. Oleh karena itu, pada tahun 2021 kebetulan kami punya tanah sepotong di Matani dan ada kandang ayam yang anak mantu dan anak saya pada sebelumnya itu mereka pelihara ayam. Orang tua semua putuskan dalam rapat untuk renovasi kandang ayam, menjadikan 4 ruang kelas yang gedungnya sangat darurat. Kalau musim hujan dia bocor dengan dinding yang lubang-lubang, tetapi orang tua tetap menerima kelas belajar yang ada di wilayah Matani, sehingga sampai dengan sekarang murid-murid yang ada di wilayah Matani, baik itu PAUD maupun SD, sangat pesat perkembangannya. Kami dalam upaya untuk mengurus proses perizinan untuk wilayah Matani. Namun sampai dengan sekarang mereka masih berinduk di SD Komodo Inirie di Bimopo, karena di sana hanya merupakan kelas belajar. SD Komodo Inirie yang sampai sekarang mungkin kalau orang yang di luar sana belum kenal, ya, karena sekolahnya sangat ada di pinggiran kota daripada kota Kupang, tetapi kami bersyukur kami membuka sekolah ini dengan hati, dan guru-guru dan pegawai sekarang sudah mencapai kurang lebih 20 orang, ya, walaupun dengan gaji pada saat mereka masuk pertama sekitar 100.000, 150, 200.000, sekarang baru mereka menikmati gaji di atas 400.000. Tapi belum mencapai 1 juta karena keadaan keuangan dari dana BOS 40% kalau dibagi kepada sekian banyak guru itu rata-rata cuman sekitar 200 sampai dengan 400. Nah, jika kita mau menambahkan gaji mereka, kita harus alokasikan dari uang sekolah anak-anak. Nah, uang sekolah anak-anak itu sekitaran 25.000. 2 tahun terakhir baru 35.000. Namun karena di pinggiran kota ini banyak kami menampung anak-anak yang penjual sayur, penjual ikan, tukang, buruh, dan lain-lain, sopir, maka keadaan keuangan mereka juga sangat sedih dengan pembayaran uang sekolah mereka kadang menunggak sampai dengan 3-4 tahun, bahkan tidak mau bayar sampai dengan tamat kelas 6 atau tamat PAUD, sehingga ijazah yang saya pegang sekarang tuh untuk PAUD sudah kurang lebih 10 angkatan mereka belum ambil. Ada yang masih lagi 1 orang, ada yang masih 2 orang, bahkan tahun lalu itu 20-an anak belum ambil ijazah karena mereka belum melunaskan keuangan. Memang sebenarnya kami tidak boleh menahan, tetapi karena di yayasan ini, yayasan yang dibangun dengan hati, dibangun oleh orang miskin, ya, sehingga kami tidak bisa berdaya apa-apa jika orang tua menunggak keuangan. Karena keuangan sekolah, kalau mau dibilang untuk seluruh wilayah Kota Kupang mungkin sekolah kami paling murah, 25.000, tapi dengan keadaan orang tua yang pekerjaannya sangat minim sehingga pembayaran uang sekolah 25 itu juga sangat berat bagi mereka. Sehingga bisa menunggak sampai 4 tahun, 5 tahun, bahkan tamat kelas 6 juga mereka belum bisa membayar. Mungkin itu sedikit cerita singkat riwayat kami berdua dan anak-anak, ponaan, menantu untuk membuka sekolah ini, ya.
yang walaupun kami tidak kaya, tidak punya apa-apa, tetapi kami punya hati untuk membuka sekolah demi menampung anak-anak yang ada di pinggiran supaya mendekatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Terima kasih, itu sekilas. Di sini MBG sudah masuk. Ya, kalau untuk MBG sudah masuk dan kami bersyukur pada Tuhan dengan program yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Prabowo, karena memang anak-anak kami di sini adalah anak-anak orang tua susah seperti saya. Dengan kehadiran MBG mereka sangat berterima kasih karena kadang mereka datang pagi tidak makan pagi. Sehingga dengan kehadiran MBG mereka sangat berterima kasih. Oleh karena itu kami sangat berharap supaya MBG ini tetap berjalan terus. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya nama lengkap Ambrosius Pan. Kemudian pendidikan saya S2 Undana MPD. Saya membangun sekolah ini pertama karena adanya respon masyarakat untuk mendekatkan pelayanan pada sekolah induk yang ada di Bimuku, tetapi dalam perkembangannya jumlah siswa di sini jauh lebih banyak dibandingkan di sekolah induk. Kemudian tingkat partisipasi orang tua cukup baik. Yang masih kurang adalah tentang pengadaan ruangan yang kami belum penuhi seperti yang diharapkan. Tetapi untuk sementara kelas-kelas dengan jumlah siswa yang ada bisa menempati ruangan yang menurut kami seperti yang ada di sebelah timur ini cukup layak untuk anak-anak kita di Kabupaten Kupang. Yang kami harapkan adalah mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada ini bisa dimanfaatkan secara baik untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang baik, kemudian mendapat dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah, sehingga pendidikan anak-anak ini betul-betul memadai untuk membentuk karakter mereka di masa yang akan datang. Sedangkan keaktifan siswanya, kurang lebih siswa di sini ada 147 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan PAUD-nya kurang lebih ada 19 orang. Gitu. Gurunya kurang lebih ada 8 orang. 7 orang guru SD, kemudian 1 orang guru PAUD. Guru PAUD. Kesulitan selama ini apa? Kesulitan selama ini yang kita rasakan itu adalah masih sedikit rendah tingkat kesadaran orang tua kita, masyarakat kita untuk mendukung anak-anak. Pertama, kehadiran anak di sekolah sering terlambat. Kemudian banyak anak yang datang dalam kondisi-kondisi yang kelihatannya belum siap menerima pelajaran. Kemudian dukungan orang tua, kerjasama, terutama menyelesaikan persoalan anak. Kadang-kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga hampir tidak ada kesamaan waktu untuk menyelesaikan persoalan anak bersama dengan guru-guru. Gitu. Harapan ke depan? Harapan ke depannya mudah-mudahan para orang tua memberikan dukungan secara baik untuk pendidikan anak, kemudian menjaga situasi dan kondusif komunikasi dengan masyarakat juga baik. Kemudian diharapkan anak-anak kita ke depan ini menjadi anak yang unggul setelah mereka tamat dari sini, bisa masuk di jenjang yang lebih tinggi lagi di atasnya.